Ya, teman-teman. Bukaan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai collision handling dan pada hazing. Oke, poin yang pertama ada collision hazing, progressive overflow, linear cohesion hazing, sama buckets. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinta Febia. Saya Muhammad Ahdan Syarullah. Oke, sebelumnya yang kami hormati Bapak Sofyan Mufti Prasetyo STM MKOM, Bapak dosen bentuk dan sistem berkas, dan teman-teman terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom untuk presentasi kali ini. Oke, langsung aja masuk ke dalam materi. Sebenarnya apakah teman-teman ada yang tahu apa itu collision dalam hazing atau hazing itu sendiri? Belum. Belum. Oke. Hasing itu sebuah proses di mana data diinput atau biasanya itu disebut dengan key atau kunci yang diubah menjadi nilai yang berkurang tetap yang lebih kecil, tapi dia biasanya itu berupanya angka atau string yang pendek. Yang biasanya itu bisa disebut dengan nilai hash, kode hash, atau digest checksum. Nah, proses ini tuh sebuah transformasi yang dilakukan sebuah fungsi khusus yang disebut dengan fungsi hash. Nah, tujuannya itu untuk memetakan data dengan ukuran yang bervariasi ke dalam data dengan ukuran tetap yang dapat digunakan sebagai indeks atau identifikasi unik untuk data asli. Nah, kalau dari collision itu dia akan terjadi apabila dua atau lebih dari kunci yang data yang diinput berbeda tapi menghasilkan nilai hash atau output dari fungsi tersebut yang sama. Nah, jadi misalkan kita punya laci ini di rumah ya kan. Nah, tapi kita punya beberapa benda yang berbeda tetapi dia masuk dalam laci yang sama. Nah, itu juga disebut dengan collision. Nah, selanjutnya, kenapa sih collision itu penting? Karena apabila penanganan collision yang buruk, maka akan berdampak menurunnya performa pencarian, penyisipan, dan penghapusan pada tabel hasil secara signifikan. Nah, contohnya bisa dilihat dalam sistem penyimpanan data yang besar, banyak data yang berbeda dan bisa menghasilkan dengan alamat yang penyimpanan yang sama. Tapi apabila fungsi hash itu tidak sempurna, maka perlu ada strategi untuk mengatasi situasi tersebut agar data tetap bisa dilakukan secara baik dan cepat. Yang selanjutnya, ada bolo college hazing. Apakah ada yang tahu juga tentang college hazing itu apa? Belum. Belum tahu. Oke, college hazing itu sebuah teknik di mana penanganan dari collision handling itu adalah sebuah tabel hash yang merupakan gabungan dari ide-ide yang ada pada shading dan opening addressing. Nah, collision itu punya keuntungan efisiensi ruang, tidak perlu ada area overflow dan yang terpisah. Nah, kekurangannya rantainya panjang dan dia bisa memperlambat pencarian dan penghapusan yang secara rumit. Nah, contohnya di sebuah parkiran mobil dengan sejumlah slot, apabila dua mobil mendapatkan nomor slot yang sama, maka salah satu mobilnya akan mencari slot yang kosong terdekat dan mengikuti mobil yang pertama. Jika perlu dicari lagi. Nah, selanjutnya ada ilustrasi Colescate Hazing. Nah, itu bisa kita lihat penjelasan Alvarez. Jadi, itu ada key di nomor 12 di indeks 0. Dia ingin masuk ke dalam indeks kedua. Nah, maka key nomor 22 itu melakukan hash kepada ke indeks 2. Tapi karena sudah terisi, maka dia mencari slot berikutnya dan mendapat pada indeks ke-7. Dan pointer di indeks 2 diarahkan ke eh, indeks ke-7. Setelah itu nomor 32 melakukan juga key 32 melakukan juga hash ke nomor 2, dan karena indeks kedua itu dan ketujuh sudah terisi, maka dicari juga dengan slot yang kosong berikutnya dan dapat pada indeks ke-9. Lalu pointer di indeks 7 diarahkan ke indeks ke nomor 9. Selanjutnya, overflow. Nah, jadi dia punya konsepnya itu dia mencari slot yang kosong berikutnya secara berurutan saat collision. Dia punya keuntungan yang sederhana dan tanpa pointer eksplisit, dan kekurangannya terjadi primary clustering atau memperlambat pencarian. Oke, selanjutnya.
itu bisa dilihat dia memiliki tabelnya 10 ya. Mempunyai fungsi hash HK atau sama dengan K mod 10 dan kuncinya yang ingin disimpan itu ada angka 12, 22 dan 32. Lalu dia menghasilkan hasil hash masuk ke fungsi H12 itu masuk pada indeks kedua, lalu yang H22 itu masuk ke dalam indeks kedua, tapi karena sudah terisi maka dia mencari slot kosong berikutnya dan masuk pada indeks ketiga. Lalu H32 ingin masuk ke indeks 2, namun indeks 2 sudah terisi dan indeks 3 sudah terisi, maka dia mencari slot selanjutnya masuk pada indeks keempat. Oke. Oke, di sini ada yang namanya linear question hashing. Sebelumnya ini ada beberapa poin yaitu konsep, keuntungan, dan kekurangan. Yang pertama itu konsep. Konsep linear question hashing itu uh, menggunakan question untuk menentukan langkah pencarian slot kosong. Dan keuntungannya yaitu mengurangi primary clustering dibanding progressive overflow. Kekurangannya ada di implementasi lebih kompleks secondary clustering masih mungkin. Contoh realitanya, pencarian tempat duduk di stadion berdasarkan nomor tiket. Jika kursi yang dituju sudah terisi, akan menepati beberapa kursi jumlah jumlah lompatan ditentukan oleh bagian dan lain dari nomor tiket hingga menentukan kursi kosong. Nah, ilustrasinya ada di sini. Misal, ukuran tabelnya kita ada 11, fungsi hash H sama dengan K sama dengan K mod 11, question Q nah kurung K sama dengan K div 11. Contoh kunci yang dimasukkan 10. 10 mod 11 sama dengan 10,10 div 11 sama dengan 0. 11 mod 11 sama dengan 0, 11 div 11 sama dengan 1. 21 21 mod 11 sama dengan 10,21 div 11 sama dengan 1. 33 33 mod 11 0, sama dengan 0, 33 div 11 sama dengan 3. Yang selanjutnya itu ada buckets. Buckets yang dimaksud itu konsepnya setiap indeks menuju ke bucket yang bisa disimpan beberapa data. Keuntungannya, kita bisa mengurangi frekuensi collision karena simpan banyak item per indeks. Kekurangan, perlu alokasi ruang bucket, overflow bisa jadi masalah. Nah, contohnya itu kita ada sebuah lemari dengan banyak laci yang bisa disebut bucket. Setiap laci bisa menyimpan beberapa barang. Collision terjadi jika sebuah laci sudah penuh dan barang baru harus diletakkan di laci lain. Mungkin menggunakan metode overflow. Nah, ilustrasi bucket. Jadi kita menunjukkan ada beberapa indeks yaitu ada 0, 1, 2, dan 3 dan ada beberapa bucket. Menunjukkan bahwa tiap indeks dalam hash table menunjukkan ke sebuah bucket. Tiap bucket menyimpan lebih dari satu item atau slot. Bisa terjadi perluasan bucket tambahan jika data terlalu banyak di satu indeks. Tujuan utama, menangani collision dan menyimpan data secara efisien. Di sini ada kesimpulannya, yaitu penanganan collision, kunci efisiensi table hash, dan performa aplikasi. Ada metode beragamnya yaitu collation, progressive linear question, dan buckets. Punya kelebihan dan kekurangan. Pemilihan metode sesuaikan dengan data, frekuensi collision, dan kebutuhan performa yang mau dibuat. Jadi kita bisa memilih metode yang lebih baik dan lebih efisien. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke, ke tanya jawab ya, ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Dinta ada pertanyaan untuk audiens. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama kali ya. Sebelumnya sudah dibahas collection handling pada asing. Uh, terdapat dua buah kata yaitu collection dan asing. Apa sih collection dan asing itu sebenarnya? Mungkin ada yang bisa menjawab terkait apa itu collection dan asing.
Collection. collection, dan Collection, hosting. dan hashing. Hashing. Asing. Oke, saya izin jawab ya terkait dari collision dan hashing. Jadi yang tadi terkait dari eh, collision, bentar ya. Jadi untuk collision sendiri itu dalam bahasa Indonesia itu tabrakan ataupun benturan ya. Ataupun collision adalah peristiwa ketika dua ataupun lebih objek bertemu yang bertemu dan menyebabkan kontak ataupun interaksi seperti itu. Dan untuk heatsing, jadi untuk heatsing sendiri adalah sebuah proses di mana data input ataupun sering disebut kunci ataupun key diubah menjadi nilai berukuran tetap yang lebih kecil, biasanya berupa angka ataupun string pendek yang disebut nilai hash ataupun hash value, kode hash ataupun hash kode di gate ataupun di checksum. Proses transformasi ini dilakukan oleh sebuah fungsi khusus yang disebut fungsi hash seperti itu. Dan tujuan dari hashing ini itu untuk memetakan data dengan ukuran bervariasi ke dalam data dengan ukuran tetap yang dapat digunakan sebagai indeks atau identifikasi unik untuk data aslinya. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan Oke, ada koreksi, silakan Mas Ahdan. baik. Terima kasih atas rekan Ismat atas jawabannya. Mungkin itu sudah benar untuk jawabannya dan sudah tepat juga. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Dinta, apakah ada pertanyaan untuk audiens selanjutnya? Apa sih dari keuntungan dan kekurangan dari college hazing itu? Apa pertanyaan tadi? Apa keuntungan dan kekurangan dari collection pada hashing? Hmm. Jelek. Keuntungan dan kekurangan hashing ya. Ya, Di betul. sini saya Collection. izin menjawab pertanyaan dari saudara Dinta. Keuntungan hashing itu eh, pencarian cepat, akses data bisa dilakukan dalam waktu konstan pada struktur seperti hal tabel. Selanjutnya, efisien penyimpanan kunci, menghindari perbandingan ruang seperti pencarian linear atau biner. Cocok untuk jumlah data besar, dia dapat digunakan untuk validasi dan keamanan. Dalam kekurangan hashing itu seperti Kuliah. tabrakan Hans, dua data berbeda bisa memiliki Hans yang sama. Dan ini membantu teknik peningkatan tambahan seperti chaining atau open addressing. Tidak menyimpan urutan, bergantung pada fungsi Hans, penggunaan memori terlalu tinggi. Mungkin segitu, mungkin ada yang saudara Isman bisa menambahkan.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ripan, sudah betul. Untuk oke, karena kita sudah selesai melakukan presentasi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut join berpartisipasi untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebih mohon maaf dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada partisipan.